asesmen dalam bahasa Inggris yang berarti penilaian, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman permasalahan, kebutuhan dan potensi klien, serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan konseling. Menurut Anastasi dan Urbina di tahun 1997, asesmen sebagai suatu ukuran dari suatu sampel perilaku yang objektif dan terstandar. Cronbach 1990 menyatakan hal yang sama, bahwa asesmen sebagai suatu prosedur sistematik dan untuk mengobservasi dan mendeskripsikan perilaku, sampel perilaku, dengan menggunakan skala numerik atau kategori yang ditetapkan. Sedangkan Smith 2002 memberikan pendapat bahwa asesmen merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Adapun pendapat Anwar Sutoyo yang mengutip pendapat dari Aiken 1997 menjelaskan bahwa human assessment adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan permasalahan-permasalahan dalam kurung gangguan yang ada pada individu atau sekelompok orang. Dilihat dari beberapa pengertian asesmen oleh para ahli, maka secara garis besar, asesmen merupakan kegiatan penilaian atau pengukuran. Asesmen dalam bimbingan dan konseling sendiri merupakan kegiatan penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh konselor dalam membantu dan mendukung program layanan. Pengertian asesmen non-tes dalam bimbingan konseling. Asesmen non-tes dalam bimbingan konseling adalah metode pengumpulan informasi tentang individu tanpa menggunakan tes atau alat ukur formal. Metode ini mencakup observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan masalah individu secara lebih holistik. Asesmen ini sering digunakan untuk mengevaluasi aspek sosial, emosional, dan perilaku siswa sehingga dapat membantu dalam merumuskan intervensi yang sesuai. Pengertian angket merupakan serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Sedangkan menurut Wilken, angket merupakan suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis. Ada pula pendapat dari Gantina Komalasari mendefinisikan angket sebagai suatu alat kumpulan data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian pernyataan yang diajukan kepada responden atau peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Angket dalam bimbingan konseling disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dan keperluan bimbingan dan konseling seperti identitas pribadi konseling, keterangan keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, ataupun informasi lainnya yang dibutuhkan dalam bimbingan dan konseling. Gantina Komulasari berpendapat bahwa data yang diperoleh berfungsi untuk pertama, mengumpulkan informasi sebagai dasar dalam rangka penyusunan program. Kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Ketiga, evaluasi program BK. Terakhir, untuk mengambil sampling atau sikap pendapat dari responden. Macam-macam angket. Menurut Ganita Komalasari, angket dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, berdasarkan respondennya, dan berdasarkan strukturnya. Berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan angket semi terbuka. Angket terbuka merupakan bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberi kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban atau pendapat sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, angket tertutup. Angket tertutup merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataan tidak memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai pendapat dan keinginan mereka. Yang
Ketiga, angket semi terbuka. Angket semi terbuka merupakan bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya berbentuk tertutup tetapi diikuti pernyataan terbukanya berdasarkan sumber datanya atau responden dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Angket langsung adalah bil angket itu langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki. Jawaban diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, angket tidak langsung, yaitu bil angket disampaikan kepada orang lain yang diminta pendapat tentang kondisi orang lain. Jawaban tersebut diperoleh dengan melalui perantaraan sehingga jawaban tidak dari sumber pertama. Berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket berstruktur yaitu angket yang bersifat tegas, konkret dengan pertanyaan atau pernyataan yang terbatas dan mengkehendaki jawaban yang tegas dan terbuka pula. Yang kedua, angket tidak berstruktur. Angket tidak berstruktur dipergunakan apabila konselor menginginkan uraian lengkap dari subjek tentang sesuatu hal di mana diminta uraian yang terbuka dan panjang lebar, disampaikan dengan mengajukan pertanyaan bebas. Semua instrumen tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan angket. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi dengan alat asesmen lainnya, sehingga konselor mendapatkan data yang relevan terhadap kondisi subjek yang akan diamati. Gantina Komalasari menjelaskan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari angket. Berikut kelebihan angket antara lain: 1. Angket merupakan metode praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. 2. Angket merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak membutuhkan kehadiran konselor. Ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Keempat, angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Kelima, angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Keenam, responden mempunyai waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Ketujuh, pengaruh subjektif dapat dihindarkan. 8. Pengisian angket dapat dibuatkan anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu dalam menjawab. Itulah beberapa kelebihan dari angket. Selanjutnya adalah kekurangan dari angket itu sendiri. Antara lain, 1. Responden sering tidak teliti dalam menjawab, sehingga ada pertanyaan yang terlewati dan tidak dijawab, padahal sukar diulangi untuk diberikan kembali kepada responden. Kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Tiga, penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Kelima, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan semua angket yang diberikan. Itulah kelebihan dan kekurangan dari angket. Kamera so action. Strategi pengolahan data angket. Pengolahan data angket merupakan langkah penting dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dari angket perlu diolah dengan tepat agar memberikan informasi yang akurat dan bermakna. Berikut adalah strategi pengolahan data angket yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu persiapan data. Poinnya itu pembersihan data. Langkah awal adalah membersihkan data dari kesalahan, input data yang hilang dan atau data yang tidak konsisten. Coding data. Jika ada data angket berupa jawaban tertulis, maka perlu dilakukan coding data untuk mengubah jawaban tersebut menjadi data numerik yang dapat dianalisis. Lanjut selanjutnya entry data. Setelah data dibersihkan dan dikoding, data perlu dimasukkan ke dalam program analisis data seperti SPS dan Excel. Yang kedua, analisis deskriptif. Frekuensi dan persentase
Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dan data secara keseluruhan. Rata-rata median dan modus. Analisis deskriptif juga dapat digunakan untuk menghitung rata-rata median dan modus dari data yang dikumpulkan. Baru selanjutnya tabel dan grafik. Hasil analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman interpretasi data. Yang ketiga, analisis inferensial. Uji hipotesis. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Korelasi dan regresi. Analisis inferensial juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dalam data dan angket. Analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang mendasari jawaban responden. Yang keempat, interpretasi dan penyusunan laporan. Interpretasi data. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan. Yang kelima, rekomendasi dan tindak lanjut. Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data angket dapat dirumuskan dan direkomendasikan untuk tindakan selanjutnya. Nah, jadi mungkin hanya itu pemaparan materi tentang asesmen non-tes dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.